Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas terkait dengan ritual-ritual orang Jawa bagi para penganut kepercayaan lokal yang ada di Nusantara, yang dikatakan oleh orang itu bahwa orang Jawa Nusantara tersebut menyembah kepada leluhur. Contohnya seperti orang Jawa ketika melakukan ritual, contohnya seperti ada acara di punden atau tempat-tempat tertentu untuk melakukan acara ritual tersebut. Padahal acara ritual tersebut adalah acara tradisi budaya yang diwariskan oleh orang Jawa atau orang Nusantara zaman dulu dan diteruskan sampai sekarang. Contohnya seperti ketika baru panen atau petik laut tersebut. Tapi orang-orang zaman sekarang atau orang yang merasa paling pintar beragama tersebut mengatakan bahwa yang dilakukan orang Jawa tersebut atau orang ritual yang ada di Nusantara tersebut adalah menyembah kepada leluhur, dan mengatakan bahwa dianggapnya yang dilakukan orang Jawa tersebut leluhurnya nempel di tempat seperti candi atau batu atau pohon tersebut ketika orang Jawa melakukan ritual di situ. Jadi orang Jawa orang Nusantara sampai sekarang bagi yang mempercayainya itu leluhur kita itu selalu dihormati karena kita itu ada karena leluhur orang dulu. Jadi yang namanya leluhur itu bukan hanya tokoh yang babat Pulau Jawa pada zaman dulu, tetapi kakek nenek kita, buyut kita itu juga namanya leluhur. Jadi sepantasnya kita sebagai orang Jawa Nusantara itu menghormati para leluhur kita masing-masing. Seperti itu Jadi para leluhur itu juga yang membabat desa atau desa di tempat kita tinggali tersebut Jadi salah besar kalau orang tersebut itu mengatakan bahwa orang Jawa itu menyembah leluhur Jadi orang Jawa itu juga punya agama Kalau di KTP untuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tersebut. Tapi setidaknya bagi penganut kepercayaan lokal yang ada di Jawa dan juga seluruh Indonesia itu sudah resmi diakui oleh negara dan bisa nulis di kolom KTP tersebut kalau teman-teman mau seperti itu sudah diakui dan juga sudah dilindungi oleh negara. Walaupun kita sebagai para penganut kepercayaan yang ada di Jawa tersebut itu sudah dilindungi oleh negara, seperti itu. Jadi bagi para teman-teman yang belum mendengar berita atau orang yang ada di desa-desa karena kurangnya informasi bagi para penganut kepercayaan itu sudah diakui oleh negara dan dilindungi oleh negara, punya hak seperti penganut agama-agama yang besar yang ada di Indonesia. Ketika ada orang ceramah mengatakan orang Jawa itu penyembah leluhur, dibiarkan saja, itu hak mereka. Kita tidak usah terlalu membalas atau mendebat seperti itu. Kita itu harus punya toleransi yang tinggi seperti itu. Kita harus punya akal yang sehat seperti itu. Yang penting kita tidak pernah mengganggu mereka. Percayaan yang ada di Jawa itu banyak banget di Pulau Jawa aja itu banyak banget, dan ada yang berkelompok-kelompok itu dan juga ada yang secara pribadi tapi menganggap dirinya penganut kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa atau punya kepercayaan seperti itu. Jadi yang namanya kepercayaan yang ada di Jawa Nusantara itu, kita itu orang Jawa, orang Nusantara itu tinggal meneruskan, bukan membuat kepercayaan baru, bukan membuat agama baru, tapi meneruskan apa yang pernah
dialami atau pernah dilakukan oleh orang-orang zaman dulu, bukan membuat agama baru ya. Ada yang salah paham apakah orang-orang di Jawa yang ada di Indonesia tersebut mau membuat agama baru. Jadi kepercayaan lokal itu ya bukan barang baru, itu bukan barang baru muncul sekarang ini, itu sudah muncul beribu-ribu tahun yang lalu. Sebelum agama-agama besar yang masuk ke Indonesia itu, kepercayaan atau bisa disebut agama yang ada di Jawa Nusantara itu sudah ada ya, itu sudah ada duluan. Jadi orang zaman dulu itu juga sudah mengenal yang namanya Tuhan. Jadi gimana tata cara untuk membuat supaya hidup rukun seperti itu. Jadi orang-orang zaman dulu itu bisa dibilang lebih pintar dari orang-orang zaman sekarang. Itu tidak hanya di Pulau Jawa, bahkan di pulau-pulau yang ada di Indonesia itu punya kepercayaan masing-masing. Jadi total jumlahnya namanya kepercayaan itu contohnya seperti Kejawen, Kapitayan, Budi, Sunda Wiwitan, dan juga lain-lainnya. Itu ada ratusan ya di Jawa, itu sebenarnya banyak banget ya. Teman saya yang dia penganut kepercayaan tapi tidak punya organisasi ya. Jadi organisasi itu suatu kelompok, suatu penganut kepercayaan tersebut. Tapi teman saya ini berbeda ya, ini kisah nyata. Teman saya berbeda. Dia mengaku sebagai penganut salah satu kepercayaan yang ada di Nusantara, tapi dia tidak bergabung dengan umat lainnya, dan dia juga tidak membuat aturan-aturan sendiri. Dia meneruskan apa yang diwariskan oleh kakek neneknya pada zaman dahulu. Makanya namanya penganut kepercayaan itu macam-macam, dan teman saya itu juga sudah menulis di kolom KTP ya. Tapi dia tidak bergabung dengan organisasi. Kalau di agama Islam contohnya seperti organisasi Muhammadiyah, NU, Nahdlatul Ulama, seperti itu. Tapi teman saya ini penganut kepercayaan tapi tidak bergabung ke organisasi tersebut. Dia tidak bergabung punya alasan sendiri. Saya tidak mau menelusuri lebih lanjut karena itu hak masing-masing. Namanya kita menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa ya, itu hak pribadi masing-masing. Saya juga tidak berhak menanyakan agama sampean apa. Jadi saya tidak pernah menanyakan ke teman saya, tapi teman saya itu bercerita kepada saya seperti itu. Jadi saya tidak pernah menanyakan teman saya itu agamanya apa dan alirannya apa. Tidak pernah ya. Karena untuk yang namanya antara si pemeluk dan Tuhan itu punya hak masing-masing, pribadi masing-masing. Jadi kita itu juga tidak berhak contohnya kita menghakimi orang lain, orang tersebut itu alirannya ini, alirannya itu. Kita tidak, sebagai manusia itu tidak bisa menghakimi ya, atau tidak bisa menyalahkan. Itu urusan dia dengan Tuhannya, seperti itu. Jadi manusia itu tidak bisa menghakimi orang-orang yang melakukan hubungan dengan Tuhannya masing-masing ya. Bagaimana jika Tuhan kita itu dihina, apakah kita itu bisa membelanya ya. Jadi ini memang pertanyaan yang agak rumit, sebenarnya tidak rumit ya, tapi kadang-kadang menimbulkan pro kontra ya. Jadi akan saya jawab sebisa saya mungkin ya, untuk sesuai dengan apa yang saya tahu. Jadi kita itu percaya bahwa Tuhan itu pencipta makhluk seisinya, dan yang ada di dunia ini. Ketika Tuhan saya dihina, apakah saya akan marah? Apakah saya akan memukul orang yang menghina Tuhan saya? Kalau saya pribadi, saya tidak. Karena saya masih berlindung kepada Tuhan. Tuhan itu maha besar, memiliki segalanya. Jadi kita mau membela Tuhan, jadi seolah-olah kadang-kadang Tuhan itu lemah ya. Jadi kita itu berlindung kepada Tuhan. Jadi kita juga tidak bisa menghakimi orang yang menghina Tuhan kita tersebut. Setidaknya kita cuma bisa mengingatkan kalau kata-kata tersebut itu tidak pantas ya. Cukup segitu aja ya. Dalam agama tersebut itu jangan sampai
menyalahkan orang lain ya. Jangan mengganggu adat istiadat agama lain. Contohnya seperti yang dialami teman saya yang saya ceritakan tadi. Dia penganut kepercayaan. Dia dulunya awal-awalnya juga punya komunitas ya. Jadi membuat tempat untuk sembahyang ya, atau untuk tempat ibadah seperti itu untuk acara ritual-ritual tertentu ya. Terus kemudian kata teman saya itu dilarang oleh lingkungannya ya, dilarang oleh lingkungannya, tidak diizinkan seperti itu. Padahal sebelum membuat dulu katanya teman saya itu diizinkan, tapi setelah jadi itu tidak diizinkan. Itu makanya kita sebagai orang Indonesia itu kalau bisa, kita itu bisa menghormati perbedaan penganut agama lain. Jadi kita orang Indonesia itu sudah punya hak. Semua kepercayaan, semua agama itu punya hak masing-masing. Jadi kita itu harus punya toleransi yang tinggi. Jadi ketika saya melihat teman saya melakukan ibadah atau sembahyang agama tertentu ya, saya juga tidak bisa melarang karena itu urusan dia dengan Tuhannya, seperti itu. Jadi kita itu harus punya toleransi yang tinggi. Banyak teman-teman saya temui dan mengatakan kepada saya, dan dia bercerita sendiri bahwa saya dari kecil lahir di lingkungan agama ini ya, tapi setelah dewasa menginjak umur 21 tahun dia berubah pikiran. Akhirnya teman saya ini dalam satu keluarga itu berbeda-beda agama ya. Ibunya agama beda, bapaknya agama beda, anaknya yang jadi teman saya itu juga agamanya beda, seperti itu ya. Itu juga ada di Indonesia. Makanya di Indonesia itu indah karena perbedaan. Karena perbedaan itu akan menjadi indah, seperti itu. Jadi ketika melihat orang melakukan upacara agama lain atau ritual-ritual tertentu itu, sebagai orang yang beragama itu kita harus tahu dan paham agama yang kita anut ya. Apakah benar-benar melarang ketika melihat di lingkungan kita itu berbeda dengan agama kita? Apakah kita akan terganggu untuk menghadap Tuhan Yang Maha Esa? Tentunya tidak seperti itu. Jadi dalam konten ini saya tidak pernah menyalahkan agama A, B, C, D sampai Z ya, karena di Indonesia itu banyak sekali aliran-aliran kepercayaan agama yang ada di Nusantara ini. Bahkan di seluruh dunia itu banyak sekali kepercayaan-kepercayaan lokal itu tidak akan pernah hilang. Dan bahkan di Pulau Jawa, di Nusantara ini, yang namanya kepercayaan lokal itu bukan malah menghilang, tapi malah bermunculan seperti itu. Jadi walaupun banyak yang mengatakan kepada saya masih KTP ini, tapi saya ikut ke aliran ini, ya tidak apa-apa mas, monggo kerso, itu hak masing-masing. Saya cuma bisa menjawab seperti itu ya. Jadi kalau kita cuma diam di rumah, tidak membuka jendela dunia ya, karena di dunia ini sekarang sudah ada media sosial, kita juga bisa belajar dari media sosial, atau kita keluar dari kandang kita, tidak hanya di rumah terus, supaya tambah pengetahuan, seperti itu ya. Yang dulunya kita itu tidak paham dan tidak tahu menjadi tahu, seperti itu. Bukan kita terus berguru menyembah Google, tidak seperti itu. Jadi ada doktrin orang-orang sekarang itu pasti menyembah Google, belajar dari Google. Bukan begitu ya. Itu penting, sudah ada fasilitas yang luar biasa. Kalau tidak dimanfaatkan ya kita itu bodoh, kita akan ketinggalan. Google atau yang disebut Google media tersebut itu adalah jendela dunia yang dulunya kita tidak melihat seperti apa suasana di Jerman, di kota Jerman, di pedalaman di Jerman, di suku-suku yang ada di Afrika, seperti apa kita bisa melihatnya. Jadi kita itu bisa melihat informasi-informasi dari luar negeri yang bisa kita pelajari seperti apa, yang dulunya kita tidak mengenal tentang
peradaban-peradaban zaman dulu seperti apa. Seperti itu kita itu harus terbuka, jangan mengurungkan diri, terus belajar cuma ini itu, akhirnya kita itu ketinggalan seperti itu. Ya kita itu harus maju walaupun kita sebagai orang Jawa yang dianggap primitif ya tidak apa-apa, tapi yang penting kita punya wawasan yang luas seperti itu. Dan orang pintar itu juga tidak harus dipamer-pamerkan di tempat umum seperti itu ya. Jadi dalam pembuatan video saya yang mengenai tentang adat tradisi budaya itu saya tujukan kepada generasi-generasi Jawa Nusantara yang tidak paham. Kadang-kadang sebenarnya konten-konten seperti saya itu banyak ya, tapi kadang-kadang teman saya juga belum bisa menerima apa yang disampaikan dalam konten tersebut karena kadang-kadang pembahasannya menggunakan bahasa-bahasa yang intelektual. Makanya saya menggunakan bahasa-bahasa biasa yang bisa ditangkap oleh teman-teman yang berpendidikan dari menengah ke bawah. Mohon maaf ya, seperti itu ya. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata, penguraian kata-kata yang saya salah sebutkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya Nusantara.